selamat pagi. Betul dengan Teguh Aribo. Apa yang teman-teman pikirkan ketika menerima telepon seperti itu? Terima. Tawaran kartu kredit? Tawaran KTA? Tawaran asuransi. Tawaran asuransi? Bukan gebetan. Atau mantan ya? Panggilan interview. Atau kesempatan besar sedang menghampiri Anda? Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang istimewa, suatu pagi saat saya sedang rapat di perusahaan saya yang lama, saya menerima telepon seperti itu. Saat itu saya sangat mengantuk sekali. Jadi saya ambil kesempatan tersebut untuk kabur, keluar sejenak dari ruang rapat untuk melanjutkan percakapan pertelepon tadi. Tahukah teman-teman, yang saya dapatkan ternyata peluang besar menghampiri saya. Saya ditawarkan untuk bekerja di perusahaan lain, tapi saat itu si penelpon meminta saya untuk melakukan interview, melakukan wawancara per telepon saat itu juga. Itu memang. Langsung gitu. Langsung bekerja. Langsung bekerja. Tugasnya. Selamat pagi dengan Teguh Aribowo. Perkenalkan Pak, nama saya Fauzan dari PT AIUEO. Apakah Bapak ada waktu untuk melakukan wawancara kerja per telepon saat ini juga? Tahukah teman-teman jawaban saya seperti apa? Saya bilang tidak. Saya tidak ada waktu saat ini. Kemudian saya meminta untuk dijadwalkan 2 hari kemudian. Setelah si penelpon setuju untuk dijadwalkan ulang, saya kemudian dengan segera meminta cuti dan mulai mencari tahu seluruh informasi tentang perusahaan tersebut dan mulai mencatat apa-apa saja yang mungkin ditanyakan nanti pada saat wawancara. Pada hari H, saya mengunci diri dalam kamar, bersemedi sambil menunggu panggilan telepon itu masuk. Ruangan kamar saya buat sedemikian rupa sehingga mendukung saya untuk berkonsentrasi penuh pada saat wawancara kerja berlangsung. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya percaya persiapan yang gigih ditambah dengan kesempatan, hasilnya adalah kesuksesan. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang istimewa, menurut pengalaman pribadi saya, ketika kita sedang melakukan persiapan untuk mencapai segala hal, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengukur diri. Mengukur diri penting kita lakukan agar kita tahu seberapa sulit tujuan yang ingin kita capai untuk dapat terwujud. Apakah sesulit memindahkan gunung atau semudah membalikkan telapak tangan. 1 tahun lalu, ketika saya mulai mempersiapkan untuk mengikuti ujian Project Management Profesional, saya memulainya tidak dengan belajar, tapi saya memulainya dengan langsung mengikuti ujian simulasi. Dan hasilnya hanya 40%. Tentu saja tidak lulus. Untungnya itu hanya ujian simulasi. Yang baik untuk saya adalah saya dapat mengukur diri sehingga saya tahu bahwa tujuan saya sangat sulit dicapai. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah buatlah perencanaan. Setelah kita mengukur diri, kita menjadi tahu usaha-usaha apa saja, seberat apa usaha-usaha tersebut untuk dapat mewujudkan cita-cita kita. Buatlah perencanaan yang detail, mulai dari usaha-usaha apa saja yang akan kita tempuh, waktu durasinya, tempat, kemudian biaya-biaya yang mungkin dikeluarkan pada saat kita melakukan persiapan. Saat itu, saya putuskan untuk mempersiapkan dalam waktu 3 bulan untuk terus belajar. 1 bulan terakhir, saya gunakan untuk belajar setelah jam kerja sampai pukul 10 malam. 2 minggu terakhir, setiap Sabtu Minggu, saya gunakan untuk mengungsi ke rumah orang tua saya untuk lagi-lagi belajar. 2 hari terakhir, saya gunakan untuk survei lokasi ujian. Dan 1 hari terakhir, saya gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.
untuk berdoa agar diberikan kelancaran pada saat ujian. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, konsisten. Setelah kita memiliki rencana yang sangat detail, tentu tidak akan bermakna apa-apa ketika kita tidak konsisten menjalaninya. Untuk saya pribadi, agar saya dapat konsisten, saya buat semacam hukuman-hukuman untuk saya sendiri jika saya tidak konsisten menjalani rencana saya. Contohnya, saya beritahu ke seluruh teman-teman kantor saya bahwa 1 bulan terakhir ini saya akan belajar setelah jam kerja hingga pukul 10 malam. Kalau itu tidak terjadi, teman-teman satu divisi semua saya akan traktir. Dengan begitu saya terpacu untuk konsisten karena sadar betul konsekuensinya jika saya tidak melakukan rencana saya. Rekan-rekan Toastmaster, seluruh perencanaan persiapan yang sudah saya buat akhirnya terbayar ketika saya dinyatakan lulus ujian pada percobaan pertama saya. Teman-teman, jika teman-teman sudah memiliki target, persiapkanlah diri teman-teman dengan cara mengukur diri, melakukan persiapan yang detail, kemudian konsisten menjalaninya. Hari ini, saya berada di Jakarta Bahasa Toastmaster dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin dengan kemampuan komunikasi yang baik. Untuk teman-teman para tamu yang belum menjadi anggota, jangan ragu-ragu untuk bergabung Jakarta Bahasa Toastmaster, karena disinilah tempat para pemimpin dengan kemampuan komunikasi yang luar biasa dilahirkan. Dan ingat satu hal, persiapan yang gigih ditambah dengan kesempatan, hasilnya adalah kesuksesan. Kembali ke pembelajaran. Cepat sekali pidato tadi dari Toastmaster Teguh.